Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Selamat yang udah nyoblos pilkada ya, teman. Hari ini libur, cuman gue belum nggak nyoblos ya karena KTP-nya Jawa Barat. Ya, jauh jadinya, cuman karena ada urusan ya belum nggak sempet lah nyoblos, cuman kita serahkan aja siapa yang terbaik. uh, ini satu hal yang mau gue coba bahas, cuman sebelumnya gue cuma pengen bilang bahwa ini tampaknya sekarang Manchester United ini agak sepi dalam soal publikasi ya dari Manchester United sendiri. Terlihat nih dari websitenya aja, biasanya nih ya udah muncul gambar-gambar latihan, video-video latihan gitu. Kayaknya nih rupanya Ruben Amorim bener-bener meminta gitu ya kepada media communicationnya Manchester United ya untuk mengurangi interviewnya dia, wawancaranya dia, jadwal-jadwal wawancaranya dia, plus juga mungkin mengurangi publikasi mengenai pemain kayaknya sih. Ya gue rasa dia bener-bener tipe pekerja keras yang pengen game plan-nya itu betul-betul dipahami oleh pemain-pemainnya. Ya, contohnya aja nih sebagai cerminannya aja, timnya dia Sporting Lisbon begitu ditinggalkan dibantai Arsenal gitu loh. Ya, berarti kan nih orang memang merupakan sosok yang punya pengaruh gitu dan yang bisa punya pengaruh terhadap sebuah tim gitu ya. Jadi ya sangat-sangat positif kalau hal ini gue bilang bener-bener namanya kita lagi terpuruk, arah permainan gak jelas, identitas karakter juga kacau, pemain-pemain secara individu yang kemarin gue bilang decision makingnya kurang, terlalu banyak mikir ya, emang harus ditempa banget nih ya, harus bener-bener ibaratnya ya kusyuk lah gitu latihannya gitu ya, nggak ada gangguan apapun karena ini kan buat tim juga ya. Semoga nggak terdengar kabar-kabar berita dari dressing room atau dari yang dibilang bahwa yang akan disebarkan oleh media-media lain dibilang pemain bingung lah, pemain apa nggak suka dengan metodenya. Nah yang kayak gini-gini nih ya, yang jangan sampai itu terjadi lagi ya. Jadi Amorim tancap gas kayaknya, dan kalau gue bilang dari sebelum-sebelumnya selain tancap gas juga harus tegas bagaimana membuang pemain-pemain yang memang nggak cocok di dalam latihan dan nggak cocok juga dalam skemanya dia gitu. Oke, jadi ini sih kita 2 hari lagi ya, besok Jumat pagi gitu kita akan melanjutkan pertandingan kita di turnamen Liga Eropa melawan Bodo Glimt yang merupakan klub Norwegia, yang dimana klubnya ini dibilang kemarin ada beritanya sangat-sangat seneng gitu ya, karena dengan bermain melawan Manchester United kan itu kan publikasi buat mereka kan, publikasi berarti kan ujung-ujungnya adalah mereka bisa dapatkan penghasilan dari iklan, dari TV rights. Nah itulah kenapa Manchester United itu menjadi magnet gitu buat sepak bola. Cuman ya nanti kalau kita ngomong gini dibilang sombong gitu kan. Intinya kan perjalanan kita di Eropa masih terbuka, untuk gelar pun juga masih terbuka ya, kita tidak kalah, kita tidak pernah tidak menang 5 pertandingan berturut-turut gitu ya, kayak Manchester City ya. Ten Hag aja nggak pernah loh nggak menang 5 pertandingan berturut-turut. Terus bilang lagi, ya udah pemain-pemain gue pada cedera, balikin dong pemain-pemain gue. Katanya pelatih kayak taktik, yang gaya permainannya ditiru oleh banyak pelatih. Ya berarti dia miskin taktik dong, cuma tahu satu strategi doang. Tiki taka, bola-bola muter-muter itu. Kenapa dia? Dia nggak bisa main pragmatis. Dia nggak bisa main counter attack. Jadi itu yang dikatakan pelatih kayak taktik. Gue juga bingung sampai sekarang istilah
pelatih miskin taktik, kayak taktik tuh apa sih? Jadi gini, gue ada satu video gitu ya, cuplikan video ya berapa detik lah, yang memperlihatkan Ruben Amorim dan Mason Mount. Jadi waktu itu Mason Mount lagi di bangku cadangan waktu kemarin lawan Ipswich Town. Terus Amorim itu di pinggir lapangan dalam jongkok gitu ya. Dia ngasih instruksi pemain gitu ya. Jadi pada saat bersamaan gerakan Amorim dan Mason Mount itu kayak sama gitu untuk nunjuk set. Nah, banyak yang berkomentar bahwa ini Mason Mount tuh paham bener gitu loh dengan pola 3-4-3 gitu. Ya, karena zaman Tuchel itu kan waktu dia di Chelsea, Tuchel itu memainkan formasi 3 back ya, 3-4-3 ya, atau 3-4 ya, 3-4-3 lah kita bilang dulu. Nah, kalau begitu apakah bisa Mason Mount ini menjadi pemain inti di dalam timnya Ruben Amorim? Yang dimana jelas kalau bicara di posisi 3 depan, nah ya, di posisi 3 depannya itu banyak pesaingnya. Dalam arti ada Amad Diallo, Højlund, Rashford, Zirkzee, mungkin Anthony, dan juga Garnacho. Gue berpikir kalau mungkin penyerang sayap kanan itu sih sepertinya jadi miliknya Amad Diallo bagi gue ya. Karena ngelihat di musim ini dia penampilannya semakin membaik, bahkan menjadi wingback right pun dia juga menunjukkan performa yang baik. Gue bilang ya, kenapa nih kalau misalnya nanti pertandingan selanjutnya coba deh Amad Diallo yang menjadi penyerang kanan, biarlah wingbacknya kanan menjadi milik Mazraoui ya. Dalot mau ditaruh dulu aja deh bangku cadangan deh. Nah, berarti posisi penyerang kiri apakah akan menjadi milik Mason Mount? Belum tentu juga, karena ada Bruno Fernandes di situ yang memang nggak kelihatan sih kemarin di 3-4-3-nya Ruben Amorim, nggak begitu kelihatan lah. Seperti yang gue bilang kan, kalau kemarin pas lagi Ruud van Nistelrooy dia beri kebebasan, dia oke gitu loh. Tapi giliran dia ditaruh di posisi sesuatu yang udah ada pakemnya dan ada sistem-sistemnya, nah ini kembali mandek lagi nih Bruno Fernandes nih. Cuman kalau di 3-4-3 sebenarnya waktu di zaman Chelsea 3-4-3-nya ini kan kalau lu coba gua jabarin ya, gua coba bahas di sini, sebetulnya itu agak beda dengan 3-4-3-nya Ruben Amorim. Gue udah bilang bahwa 3-4-3-nya Ruben Amorim itu di 3 depannya tuh agak rapat gitu loh ya, narrow gitu loh. Sedangkan waktu zaman Thomas Tuchel, khususnya pada saat ada Mason Mount, 3-4-3-nya itu lebih ke 3-4-1-2 atau 3-4-3 dengan wingernya itu agak melebar. Jadi Mason Mount selama di zamannya Thomas Tuchel itu dia selalu kalau nggak sebagai forward 10 ya atau winger, atau dia bisa jadi false 9. Nah, jadi pada posisi formasi 3-4-1-2 si Mason Mount ini menjadi nomor 10-nya atau false 9-nya, yang dimana dua penyerangnya itu, dua wingernya itu biasanya Werner atau kalau Hudson-Odoi ya, itu agak melebar justru. Nah, disinilah Mason Mount yang bagusnya di situ. Itu kan berarti penampilan terbaiknya dia di saat itu ya. Gue nggak pernah, dan kayaknya sih agak sulit kalau Amorim memainkan yang hampir sama seperti ini. Dia sih tetap strict dengan 3-4-3 sportingnya dia, yang dimana 3 penyerangnya itu lebih narrow dan semuanya itu tertuju pada striker. Jadi bisa jadi kalau Mason Mount mungkin hanya sebagai alternatif kalau misalnya ada perubahan game plan nih di depan. Kemarin waktu latihan perdana Mason Mount sih dipakai di penyerang sayap kiri dan itu justru bagus. Apakah nanti ke depannya Mason Mount bisa menggeser Bruno Fernandes? Gue sih bilang siapa yang terbaik, siapa yang memang lebih cocok, ya udah pasang aja gitu loh.
perkara itu namanya Bruno Fernandes, ya mungkin banyak yang akan apa ya, akan kontra gitu loh. Wah, Bruno Fernandes kan pencipta create chances paling banyak gitu kan. Teman-temannya aja yang nggak ngerti dia. Iya, udah 3 tahun gitu ya. Kenapa teman-temannya masih nggak ngerti? Emang teman-temannya beda? Ya Rashford juga teman-temannya. Hah? Ayo. Anthony juga udah 2 tahun. Garnacho udah 2 tahun. Masa masih nggak paham dia juga? Nah, ini kan jadi pertanyaan gitu loh. Gue sih kalau misalnya emang Mason Mount ternyata emang lebih cocok sebagai 3-4-3 penyerang kiri ya, dengan penyerang kanan itu Amad Diallo, ya udah. Dengan berat hati mungkin fans Bruno harus terima bahwa ya bisa jadi dicadangin gitu. Tergantung Amorimnya. Berani nggak nih untuk mengambil langkah drastis seperti itu. Ini yang perlu diperhatikan gitu loh. Karena kalau misalnya Bruno ditarik menjadi pemain tengah nomor 6 atau nomor 8, itu justru malah lebih nggak efektif. Karena Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte, bahkan mungkin sebenarnya Casemiro itu lebih cocok di situ. Terus apakah Mason Mount bisa menjadi nomor 8 atau nomor 6 dalam 3-4-3? Itu juga bisa. Tergantung peran dia sebagai apa. Kalau peran dia sebagai yang bagian recovery bola, cocok. Karena berapa kali kan kalau di 4-2-3-1-nya Ten Hag, ketika dia menjadi double pivot, si Mason Mount bagus dalam mempressure sama recovery bola. Berapa kali pernah dicoba, etos kerjanya bagus. Jadi gue nggak ngerti kalau orang masih suka ngebully atau nyinyir gitu dengan untuk apa sih beli Mason Mount, untuk apa sih beli Mason Mount. Ya, 1, mereka nggak ngerti sepak bola. 2, ya sok tahu. Atau 3, ya emang udah benci aja sama MU gitu. Jadi cari hal-hal yang mesti dibully gitu. Nah, ini yang gue bilang, peran Mason Mount di 3-4-3-nya Amorim tidak akan sama dengan apa yang dia lakukan di Chelsea. Karena di Chelsea itu dia menjadi false 9 dalam 3-4-1-2-nya Tuchel. Dan di Amorim, gue gak pernah tahu dan belum tahu lah ya. Dan gue rasa gak pernah juga dia memakai dengan formasi 3-4-1-2, 3-4-3 atau 3-4-3 yang seperti apa yang dilakukan di Sporting. Oke, jadi itu aja sih untuk bahasan kali ini. Mungkin nanti setelah itu gue akan preview untuk pertandingan Europa League. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.